Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita orang tua kita Al-Muhtaram wal-Mukarram Al-Habib Rashid bin Yahya. Begitu juga tidak lupa kepada sahibul bait, guru kita bersama Al-Muhtaram wal-Mukarram Kiai Haji Hambali, dan semuanya para asatid, para habaib, para kiai, para sesepuh. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, asatid, guru-guru kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara ini. Begitu pula segenap yang ikut andil di dalam acara ini. Jazahumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan di dalam rangka merayakan dan mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi Muhammad adalah nabi yang termulia. Beliau datang membawa banyak mukjizat, saudara. Tapi mukjizat Nabi yang paling besar, mukjizat Nabi yang paling agung, dan mukjizat Nabi yang abadi adalah mukjizat Al-Quran. Karenanya ibadallah, Al-Quran itu mulia, dan apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Al-Quran mulia, mukjizat Nabi yang paling mulia Al-Quran. Dan catat baik-baik saudara, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, tempat berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi tempat yang termulia. Saudara, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baitul ladzi quri'a fihi al-Quran yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rumah yang termulia, rumah yang paling terkenal di langit? Apakah rumah yang paling besar? Bukan. Apakah rumah yang paling mewah? Bukan. Apakah rumah pejabat? Bukan, saudara.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-baitul ladzi quri'a fihi al-Qur'an. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an. Ya tara ali ahli sama, nampak terang benderang bagi penduduk langit. Kama tatara an-nujum li ahli al-ard, sebagaimana nampak terang benderangnya bintang bagi penduduk bumi, saudara. Di bintang, di bumi kita bisa melihat bintang terang benderang, saudara. Tapi di langit, penduduk langit mengenal terang benderang rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an. Walaupun rumahnya gubuk, walaupun masih ngontrak, walaupun masih kredit, walaupun rumahnya reot, semakin banyak dibacakan Quran, rumahnya semakin mulia, diberkahi oleh Allah Subhanahu. Tempat rumah menjadi mulia karena di dalamnya dibacakan Al-Quran, karena berkaitan dengan Al-Quran, saudara. Waktu bisa menjadi mulia kalau berkaitan dengan Al-Quran. Saya mau tanya orang Tangerang, bulan yang paling mulia bulan apa? Ya lemes-lemes banget nih, belum pada makan malam. Bulan apa yang paling mulia? Ramadan. Jumhurul ulama mengatakan bulan yang paling mulia bulan Ramadan, saudara. Kenapa Ramadan jadi bulan paling mulia? Allah buka rahasianya dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, saudara. Ramadan Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Gak sampai di situ, saudara. Malam yang paling mulia malam apa? Malam Minggu. Gua kemplang balik lo. Malam apa yang paling mulia? Lailatul. Mudah-mudahan kita semua dapat Lailatul Qadar tahun ini insyaallah. Kenapa Lailatul Qadar menjadi paling mulia? Allah ungkap rahasianya dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah, sungguh kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar, sehingga menjadi lebih baik dari 1000 malam. Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia berkat Al-Qur'an. Tempat berkaitan dengan Al-Quran jadi tempat paling mulia. Waktu berkaitan dengan Al-Quran jadi waktu paling mulia, saudara. Sosok kalau sudah berkaitan dengan Al-Quran menjadi sosok yang paling mulia, saudara. Orang yang paling mulia siapa? Bukan yang jabatannya paling tinggi, bukan yang duitnya paling banyak. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Makanya saudara, itu ustadz-ustadz yang di kampung-kampung yang ngajarkan Iqra dari alif ba ta, saudara, walaupun terkadang nggak dihargai sama orang kampung, dipandang sebelah mata. Kalau ada habib ulama dari luar datang, mobilnya bagus, terkenal, disambut luar biasa. Giliran ustadz-ustadz di kampung yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan huruf-huruf Al-Quran, dipandang sebelah mata, padahal itu dipuji oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, saudara, jangan remehkan ustadz-ustadz di kampung yang mengajarkan Al-Quran. Mereka khairukum, kata Nabi, mereka orang-orang terbaik yang mengajarkan kitabullah. Kenapa jadi orang terbaik? Karena berkat Al-Qur'an. Malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, jenderalnya para malaikat, pemimpinnya para malaikat, saudara. Apa tugas malaikat Jibril? Turunkan wahyu. Apa wahyu paling mulia yang diturunkan malaikat Jibril? Al-Quran. Masya Allah. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena tugasnya turunkan Al-Quran. Nabi yang paling mulia Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapatkan wahyu yang paling mulia, Al-Quran. Wahyu yang paling mulia Allah turunkan untuk Nabi yang paling mulia, saudara,
sosok-sosok yang berkaitan dengan Al-Quran adalah sosok yang paling mulia. Makanya kalau sudah waktu berkaitan dengan Al-Quran menjadi waktu yang paling mulia, saudara. Tempat berkaitan dengan Al-Quran menjadi tempat yang paling mulia, saudara. Dan sosok yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi sosok yang paling mulia, ibadallah. Karenanya saudara, siapapun yang memuliakan Al-Quran dengan membacanya, mempelajarinya, menyebarkannya, membelanya, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Catat baik-baik yang saya katakan. Siapapun yang memuliakan Al-Quran dengan berbagai macam cara memuliakan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, memahaminya, mempelajarinya, mengajarkannya, menyebarkannya, membela kehormatannya, siapapun yang bela Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang hinakan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah, baik di dunia dan akhirat, ibadallah. Karenanya kemarin umat Islam sedunia 1,5 miliar lebih umat Islam sedunia disayat-sayat perasaannya, diinjak-injak harga dirinya dengan peristiwa pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia, saudara. Bu, ini ibu-ibu banyak yang jawab cuma 5, jangan-jangan sisanya kuntilanak nih. Bu, tahu Swedia? Tahu Swedia? Serpong belok kanan, Eropa, Swedia. Terjadi peristiwa pembakaran Al-Quran di Swedia yang dilakukan oleh Rasmus Paludan. Namanya udah gak enak, saudara. Politisi ekstrem kanan di Swedia. Apa yang dilakukan? Dia bakar Al-Quran sengaja. Dia rekam, saudara. Terang-terangan dia nantang umat Islam. Dia bakar Al-Quran, saudara. Terang-terangan. Bahkan ketika Turki mengecam, apa jawaban dia? Dia akan kembali bakar Al-Quran, saudara. Dan sampai sekarang belum dihukum, saudara. Seolah-olah dibiarkan. Masya Allah. Bahkan penghinaan terhadap Al-Quran bukan hanya terjadi di Swedia, terjadi juga di Denmark, saudara. Terjadi juga di Belanda, saudara. Masya Allah. Mereka menghinakan Al-Quran, saudara. Demi Allah, mereka hinakan, Al-Quran akan tetap mulia, saudara. Apapun yang mereka lakukan, Al-Quran akan tetap mulia. Tapi mereka yang menghinakan Al-Quran, hakikatnya mereka yang menghinakan diri mereka, saudara. Takbir. Makanya saudara, dari sini kita bisa ngambil beberapa hal. Yang pertama, seperti yang tadi saya katakan, mereka yang menghinakan Al-Quran, mereka sedang menghinakan diri mereka sendiri di dunia sebelum di akhirat, saudara. Di dunia saja sudah hina, bagaimana nanti di akhirat, ibadallah. Saya kasih gambaran. Saat ini, saudara, mata masyarakat dunia melihat ke Eropa. Eropa yang selama ini menggaung-gaungkan dirinya sebagai respect, yang suka menghormati, yang selalu bicara anti diskriminasi, yang selalu bicara menghargai hak-hak orang lain. Apa yang mereka lakukan, saudara? Dalam kasus pembakaran Al-Quran ini, Eropa cenderung bersikap standar ganda, saudara. Standar ganda bahasa halus, bahasa sedangnya muka dua, bahasa yang agak kencangnya munafik, saudara. Betul apa kagak? Betul atau tidak? Kenapa saya katakan munafik, saudara? Karena Eropa selalu keluar-keluar bicara sedang tentang anti diskriminasi, saling respect, saling menghormati. Begitu ada yang menyerang LGBT, Eropa marah-marah, nggak terima, saudara. Tahu LGBT, bu? Bu, tahu LGBT? Terong ketemu terong. LGBT, homo, lesbi. Eropa marah, yang nyerang, ada yang nyerang, saudara. Karena emang di Eropa diperbolehkan, sebagian negara tuh mengizinkan, saudara. Bahkan di sebagian negara Eropa, kalau pasangan sama jenis kawin dapat buku nikah, bu. Kita kalau di Tangerang kan enak ya, lihat orang habis nikahan, laki perempuan habis nikah udah sah, foto pakai buku nikah, bagus apa kagak? Lah ini laki sama laki nikah, dapat buku, begitu foto jenggot sama jenggot, kacau tidak? Kacau tidak? Saya ngebayanginnya jijik, bu. Jenggot sama jenggot. Diizinkan, saudara. Kebinatangan macam apa ini, saudara?
Seolah-olah kebebasan, hak asasi manusia. Kalau yang namanya hak asasi manusia memperbolehkan nikah sama jenis, maka itu namanya bukan hak asasi manusia, tapi hak asasi monyet, saudara. Betul apa kagak? Monyet aja nggak mau dibilang LGBT, saudara. Luar biasa. Begitu ada yang nyerang LGBT, marah Eropa. Kemarin Piala Dunia di Qatar, itu Qatar melarang simbol-simbol LGBT. Nggak boleh ada bendera pelangi yang identik dengan LGBT masuk ke stadion, dirazia, saudara. Biasanya orang-orang Eropa ini menjadikan sepak bola sarana untuk promosi LGBT. Makanya kadang-kadang kita lihat Liga Champion, Liga Inggris, kadang-kadang di musim-musim tertentu ban kaptennya pakai warna pelangi. Itu tanda dukungan terhadap LGBT, saudara. Hati-hati ibadallah. Di Piala Dunia dilarang sama Qatar. Sampai FIFA bikin aturan akhirnya. Apa aturan yang dibuat saat itu? Untuk di Piala Dunia Qatar, kalau ada yang pakai ban LGBT, kaptennya baru main langsung dapat kartu kuning, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Jerman protes. Di lapangan tutup mulut rame-rame. Sebagai bentuk protes. Akhirnya Allah kasih tutup mulut. Fase grup aja kagak lolos, saudara. Betul apa kagak? Bukan biar Habib juga hafal Piala Dunia. Allah kasih nggak lolos. Belgia protes. Prancis, bahkan saya sempat baca di Twitter, itu salah satu menteri Prancis sebelum final bilang apa? Kalau kami menang nanti, kami ketika ngangkat piala akan ngangkat juga bendera LGBT, saudara. Padahal di Prancis banyak orang Islam, dia nggak hargai orang Islam yang ada di Prancis, saudara. Masya Allah, saya ngomong begini bukan berarti saya pendukung Messi ya. Saya bukan mendukung Messi, saya Ronaldo. Nggak, bercanda. Tapi saya kagak mau juga apa namanya? Terang-terangan dikatakan kalau sampai kami menang Piala Dunia kami akan angkat bendera LGBT, saudara. Dia mau ngeledek, saudara. Alhamdulillah nggak sampai diangkat tuh. Allah kasih kalah, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Begitu ada yang bakar bendera pelangi, apa mereka katakan? Oh, ini homofobia, ini LGBT fobia, ini diskriminasi, ini pelanggaran HAM. Begitu ada yang bakar bendera Israel, apa mereka katakan? Oh, ini Yahudi fobia, ini anti Yahudi, ini anti Israel. Saudara, begitu ada yang bakar Al-Quran, begitu ada yang hinakan Islam, apa yang mereka katakan? Oh, nggak masalah, itu kebebasan berekspresi. Saya mau tanya, jawab yang kompak, munafik atau tidak? Munafik atau tidak? Muka dua atau tidak? Masya Allah, saudara. Sikap seperti ini saat ini dipertontonkan dunia, saudara. Dunia melihat, dunia menilai. Dan ini adalah adab untuk mereka, permaluan untuk mereka di dunia sebelum di akhirat, saudara. Na'udzubillah min. Yang kedua, saudara, sebetulnya mereka ini Rasmus Paludan dan orang-orang yang Islamofobia yang mendukungnya, saudara. Mereka membakar Al-Quran, mereka menghina Al-Quran. Sebetulnya hakikatnya, saudara, ini adalah rasa khawatir mereka terhadap perkembangan pesat umat Islam di Eropa, saudara. Jadi di Eropa ini luar biasa saat ini, saudara. Populasi umat Islam, jumlah umat Islam terus bertambah. Prosentasenya terus meningkat, saudara. Di mana-mana. Di Inggris, sampai-sampai di London ada bercandaan, ada joke, ada bercandaan. London saking banyaknya orang Islam, sampai-sampai ada yang bercanda Londonistan, saudara. Pengen seperti Pakistan, Kazakhstan, dan seterusnya. Londonistan, saking banyaknya orang Islam di London, saudara. Di Prancis, di Paris berkembang umat Islam, banyak naik jumlahnya, saudara. Di Jerman, di berbagai negara-negara Eropa bertambah jumlah umat Islam. Allahu Akbar. Bahkan sampai-sampai ada ulama-ulama yang mengatakan, ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan kemungkinan besar masa depan Islam adanya di Eropa, saudara. Eropa akan menjadi basis terhebat umat Islam di masa depan. Islam akan terus berkembang masuk ke rumah-rumahnya umat orang Eropa, saudara. Ini yang bikin mereka panik. Akhirnya bakar Al-Quran. Tujuannya bukan untuk menjelekkan Islam. Maka saya jadi teringat satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar wa la yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzi azizin atau bidhilli dalilin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara?
la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Kata Rasulullah SAW, perkara ini, agama ini akan sampai kepada semua titik di dunia yang dijangkau oleh siang dan malam. Di mana ada siang dan malam, di situ agama ini akan sampai, saudara. Saya mau tanya, di dunia ada nggak tempat yang nggak dijangkau oleh siang dan malam? Nggak ada. Semua titik di dunia nggak lepas dari siang malam, saudara. Walaupun di sebagian benua ada yang siangnya cuma sebentar, atau malamnya cuma sebentar, tapi tetap siang malam itu ada, saudara. Siang malam itu ada, ibadah Allah. Semua titik di dunia dijangkau oleh siang dan malam. Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyampaikan ini ketika beliau di Jazirah Arab, di Makkah, Madinah, di tengah-tengah padang pasir, jauh dari mana-mana. Jumlah umat Islam masih sedikit, tapi beliau seorang nabi dengan kenabiannya. Apa kata Nabi? La yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Islam akan sampai ke semua titik yang dijangkau oleh siang dan malam, saudara. Bahkan apa kata Rasulullah SAW? Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzi azizin au bidhilli dalilin. Shadaqa Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, saudara, Allah nggak akan meninggalkan satu rumah pun, baik rumah yang dari batu, atau rumah yang dari tanah, atau rumah yang dari kayu, atau rumah yang dari serabut, satu rumah pun tidak akan ditinggalkan oleh Allah illa adkhalahu hadaddin, kecuali Allah akan masukkan ke dalam rumah tersebut cahaya agama ini, saudara. Bi'izzi azizin, dengan kemuliaan orang yang mulia. Ketika Islam datang, dia menerima Islam dan menjadi mulia. Au bidhilli dalilin, atau kehinaan orang-orang yang hina. Ketika datang Islam, dia menolak, tapi Islam sampai kepadanya, justru dia hina ketika menolaknya, saudara. Jadi saya nggak kaget Bapak Ibu sekalian, ketika Islam mulai nyebar di Eropa di mana-mana. Bahkan ulama mengatakan mungkin masa depan Islam ke depan di Eropa, yang akan berdiri kejayaan Islam di Eropa, saudara. Saya nggak kaget, karena ini pernah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya mereka panik, mereka bakar Al-Quran, mereka sebarkan isu-isu negatif tentang Islam, mereka gambarkan seolah-olah Islam itu teroris, bahkan diciptakan kelompok-kelompok seperti ISIS. ISIS itu ciptaan Barat, saudara. Ada informasi kuat, ISIS itu ciptaan Amerika, saudara. Tujuannya apa? Untuk membuat jelek citra Islam, untuk mengidentikan terorisme dengan Islam, saudara. Dibikin jelek citranya Islam, saudara. Upaya mereka untuk bikin Eropa jauh dari Islam, supaya orang antipati dari Islam. Tapi apa yang terjadi? Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka ingin padamkan cahaya Allah dengan statement-statement mereka, dengan lisan-lisan mereka, dengan media-media mereka, dengan syubhat-syubhat mereka. Wallahu mutimmu nurih, tapi Allah akan sempurnakan cahayanya, saudara. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Makanya saya yakin, tapi Allah sekuat apapun mereka berusaha mencoreng nama Islam, tapi Islam akan lebih terang cahayanya dari apa yang mereka lakukan, saudara. Karenanya kalau hari ini satu Al-Quran dibakar di Eropa, demi Allah, saya yakin, saudara, besok jutaan Al-Quran akan masuk ke rumah-rumah orang Eropa dan mereka masuk ke agama Allah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya, masyarakat Tangerang siap perjuangkan Al-Quran? Orang kompak siap jadi pejuang Al-Quran? Siap baca Al-Quran? Siap ajarkan Al-Quran? Siap dakwahkan Al-Quran? Siap dakwahkan Al-Quran? Siap jadi pejuang Al-Quran? Takbir. Sallu ala Nabi. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, ibadah Allah, kejadian pembakaran Al-Quran ini sebetulnya ujian keimanan kita, saudara. Sejauh mana kekuatan iman kita? Semakin kuat iman kita, semakin gak sanggup kita melihat kemunkaran, saudara. Semakin gak sanggup kita melihat Islam kalau dihinakan, dinistakan, saudara. Ya, Al-Quran tidak hina karena dihinakan. Al-Quran akan tetap mulia. Tapi betapa hinanya kita kalau diam kita melihat Al-Quran dibakar, saudara. Betul? Betul? Makanya Buya Hamka, seorang ulama besar di Indonesia, ulama Nusantara, pengarang tafsir, Buya Hamka, saudara. Apa kata Buya Hamka, saudara?
Kalau kau diam melihat agamamu dihina, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Itu Buya Hamka. Kalau saya ngomong ke laki-laki nih, kalau laki-laki ya diam aja ngelihat agamanya dihina nggak marah, pakai kutang, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Kau diam melihat agamamu dihina, ganti. Artinya apa? Itu sindiran. Berarti kau sudah mati. Kau ini bangkai berjalan. Nggak ada gunanya hidupmu. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan apa saudara? Man istughdiba walam yaghdab fahuwa himar, kata Imam Syafi'i saudara. Siapa yang ustughdiba, dipancing untuk marah, walam yaghdab, tapi dia nggak marah, dipancing untuk marah, agamanya dihina, Al-Qur'annya dibakar, agamanya direndahkan saudara. Dipancing untuk marah, walam yaghdab, tapi dia nggak marah. Giliran pribadinya dihina, ngangkat golok saudara. Giliran kelompoknya dihina, ngamuk-ngamuk. Giliran tokohnya dihina, nggak terima, nggak senang hati. Giliran ormasnya dihina, wah luar biasa saudara, ngamuk-ngamuk, nggak kepukul lagu. Giliran Islam dihina, apa katanya? Kita sabar. Kita ini Islamnya Islam ramah, bukan Islam marah. Rahmatan lil alamin. Ada nggak yang begitu? Jawab, ada nggak yang begitu? Orang kencang, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ini bukan omongan saya ya, kata Imam Syafi'i. Siapa yang dipancing untuk marah, ya agamanya dihina, ditekan untuk marah, walam yaghdab, tapi dia nggak marah, fahuwa himar, kata Imam Syafi'i, maka dia itu keledai, bukan manusia saudara. Keledai, kata Imam Syafi'i saudara. Masya Allah, lihat diri kita masing-masing saudara. Habib nyuruh rusuh? Enggak, saya nggak nyuruh rusuh. Marah nggak harus rusuh, marah nggak harus huru hara, marah yang positif saudara. Protes dong. Lihat kemarin ribuan orang alhamdulillah turun di kedutaan besar Swedia. Jangan anda pikir tuh nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya saudara. Itu berpengaruh dalam ilmu diplomasi hubungan internasional, itu ada pengaruhnya saudara. Ketar ketir di sana saudara. Lakukan yang bisa kau lakukan. Kemarin umat Islam demo di seluruh Indonesia, bukti kecintaan mereka kepada Al-Quran. Ikut mereka. Kalau nggak bisa ikut, bantu. Kalau nggak bisa bantu, tolong. Habib, saya nggak bisa turun demo Habib. Kau punya handphone, gunakan medsosmu. Habib, saya sibuk ngajar Habib, saya sibuk ceramah Habib. Sampaikan di khutbah-khutbah. Tunjukkan kepedulianmu terhadap Al-Quran. Masya Allah, saudara, ini udah nggak ngebela Al-Quran, udah nggak marah saudara. Dia nyalain orang yang bela Al-Quran. Ngapain tuh demo-demo? Islam itu marah, ramah, bukan marah. Ketek sincang. Masya Allah. Karenanya saudara, ini cobaan iman kita saudara. Tunjukkan kemarahan kita. Yang pejabat, gunakan jabatannya untuk tunjukkan kemarahannya. Nggak harus perang saudara. Bisa dengan teguran, bisa dengan boikot produknya saudara, bisa dengan memutus hubungan diplomasi. Kita umat Islam tidak butuh bersahabat dengan negara yang membiarkan penghinaan terhadap Al-Quran saudara. Betul. Masya Allah. Bisa juga dengan cara yang lain. Yang punya uang bisa dengan banyak beri Al-Quran, bagi-bagi Al-Quran, sumbang pesantren-pesantren Al-Quran. Di Malaysia bu pak, itu Perdana Menterinya Anwar Ibrahim, Al-Quran dihina, marah dia. Dia panggil menteri-menterinya, apa yang dilakukan? Kita cetak 1 juta Al-Quran, bagi-bagikan di Eropa saudara. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tunjukkan kemarahanmu, tunjukkan pembelaanmu terhadap Allah, terhadap Nabi, terhadap Al-Quran. Masya Allah. Sebab kenapa saudara? Sebab nanti yang akan bela kita di hadapan Allah adalah Al-Quran saudara. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat ibadallah. Karenanya kita berharap kita bela Al-Quran pada hari ini saudara, besok kita akan dibela oleh Al-Quran ibadallah. Kita hari ini memperjuangkan Al-Quran, besok kita yang akan diperjuangkan di hadapan Allah oleh Al-Quran saudara. Dan sebetulnya Allah itu nggak butuh pembelaan kita saudara. Saya mau tanya, siapa yang maha kuat? Jawab yang keras, siapa yang maha kuat?
Sebut namanya, agungkan namanya. Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha kuasa? Takbir. Apakah Allah butuh pembelaan kita, saudara? Apakah Allah butuh pembelaan kita? Nggak butuh, saudara. Allah nggak butuh pembelaan kita. Allah maha kuat. Tapi justru kita yang butuh membela agama Allah. Sebagai apa? Kita pengen dapat pertolongan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalian bela agama Allah, Allah nanti yang akan bela kalian, saudara. Kalau Allah sudah bela kita, saudara, urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita bahagia dunia akhirat, saudara. Kalau kita dibela oleh Allah, alangkah beruntungnya kita. Tapi kalau kita nggak dapat pertolongan Allah, alangkah hancurnya kita, saudara. Oleh karena itu, ibadah Allah, saya mengajak umat Islam, jangan pernah diam terhadap pembelaan Al-Quran. Kalau sampai pemerintah Swedia tidak memproses hukum si penista agama, kalau sampai pemerintah Swedia membiarkan orang tadi untuk melanjutkan aksinya, saya mau tanya, siap kita turun lagi ke Jakarta? Siap turun lagi ke Kedutaan Besar Swedia? Siap turun ke Kedutaan Besar Swedia? Siap dorong pemerintah Indonesia untuk usir Kedutaan Besar Swedia? Karenanya, saudara, kami nggak akan pernah diam, saudara. Kami nggak peduli mau yang hina Eropa ke, mau yang hina Amerika ke, mau yang hina alien lagi, saudara. Kami nggak peduli, saudara. Kami nggak peduli siapapun dia. Kalau sudah hina Al-Quran, kami akan lawan, saudara. Kami nggak takut dituduh teroris, kami nggak takut dituduh ekstremis, kami tidak takut dituduh radikalis, saudara. Apapun yang terjadi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, dihina, dicaci, dimaki, dipenjara, dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, kami tidak akan mundur untuk terus perjuangkan Al-Quran, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya umat Islam, siap bersatu? Orang keras siap bersatu? Orang kencang siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Al-Quran? Siap perjuangkan Al-Quran? Siap lawan penghina Al-Quran? Siap mati untuk Al-Quran? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkah sholawat. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dan kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi bulan Rajab kita, insyaallah Allah berkahi bulan Sya'ban kita, dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dapat taufik dan ibadah, mendapatkan Lailatul Qadar, dibebaskan dari api neraka. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama. Nanti kita sambung setelah salawat Badar, kita sambung dengan mars aksi bela Islam yang isinya untuk bela Al-Quran, untuk memompa kembali semangat kita untuk turut membela Al-Quran, saudara. Ayo sama-sama, hadro ikut, tapi backing vokal jangan ikut. Biar jamaah semua jadi backing vokal. Siap goncangkan Tangerang dengan sholawat? Orang kompak, siap goncangkan Tangerang dengan sholawat? Ayo sama-sama semuanya. Salatullah, salamullah, salatullah, kurang kencang suaranya. Salatullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Angkat tangan semua, minta sama Allah semuanya. Tawassalna bi bismillah wa bilade Allah, tawassalna bi bismillah wa bilade Rasulullah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Salatullah,
Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ilahi sallim al-amma min al-afati wan nikma. Ilahi sallim من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل يا الله صلاة الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. Semua Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma ya Allah fi Rajab wa Syabana wa ballina Ramadana bi ahlil ya Allah salatullah Allah alaih. Angkat tangan sama-sama semua. Allahumma ya Allah ya Allah. Kurang keras. Allahumma ya Rabb wa Syabana wa ballighna Ramadana bi ahlil ya Allah salatullah Allah alaih salatullah. Semuanya sama-sama. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman petunjuk, satukan, kurang kompak. Al-Quran imam kami, Allah Allah Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran. Semua angkat tangan, kepalkan tangan semua. Aksi bela Islam. Angkat tangan belakang semua, kiri kanan belakang. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya Al-Quran imam. Kurang kompak, tunjukkan. Allah Allah Al-Quran, Al-Quran satukan kami, Al-Quran. Allah Allah Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran. Semua kepalkan tangan, angkat tangannya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Semuanya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Allahumma salli.
Bismillah semuanya. Allahumma salli salatan kamilatan. Ya Rab, jangan ada yang joget. Ini bukan dangdut, jangan joget. Muhammadin alladzi tanhallu buatan farijo. Allah Allah wa tuqda bihil hawaiju. Husnul khawat wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ada bil qulub. Sama-sama terakhir. Lak Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, sembuhkan penyakit lahir batin kami ya Allah. Yang sakit sembuhkan semuanya ya Allah. Orang-orang tua kami sehatkan badannya ya Allah. Wa nuril absari wa bi'iha wa ala. Sama-sama lebih kompak, niatkan buat kesembuhan. Allah 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 ala Muhammadin. Ya Allah, bibarkat tibbil qulub wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril. Ya Allah, iha wa ala. Sekali lagi terakhir, lebih kompak. Salim Allah Allahumma salli ala Allah. Ya Allah, syukurlah wa'afim salana warham mautana. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hadina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. واقضي لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأولادنا ولطلابنا ولجماعتنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, masing-masing minta hajat dalam hati, jangan ada yang bersuara. Semua insya Allah dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala.
واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. وبارك اللهم لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، واجعلنا من صوامه وقوامه وأوتقائه وطلقائه من النار، واجعل هذا الرمضان من أبرك الرمضانات لنا يا رب. لا ينقضي رمضان إلا وذنوبنا مغفورة وحاجاتنا مقضية، وأصبحنا أوتقاء من النار يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح الوالد عبد الرحمن عمر العطس، والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخكم وجميع، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Habib Rashid mana? Habib Rashid udah pulang. Baik, kita ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Dan terakhir saya mau ngasih tahu, terakhir sebelum tutup, sebelum berdiri, insya Allah ada kabar gembira. Insya Allah mulai tanggal 15 Februari ya, di Jakarta ada pengajian setiap hari Rebu siang sampai sore, mulai jam 1 sampai selesai jam 4, untuk asatid, kiai dan santri yang bisa baca kitab. Asatid, kiai, santri. Yang ngajar siapa? Yang ngajar langsung Imam Besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Beliau akan ngajar disertasi S3-nya, Manahijut Tamyiz Bainal Furu' wal Usul, yang isinya tentang dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga yang ngajar adalah Muallim Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Ketua Majelis Syuro DPP FPI, ngajar Hikam Imam Ibn Atta'illah Sakandari. Dan yang ngajar juga Kiai Haji Mahfud Asirun, mantan Ketua Suriah PWNU DKI Jakarta ya, yang akan ngajar kitab Usul Tafsir karya ulama besar Nusantara, Kiai Haji Muhajirin Bekasi. Dan terakhir yang ngajar Al-Fakir, buat ganjalan aja, ngajar Qawaid Fiqhiyah. Ini untuk santri, untuk asatid, untuk para kiai. Pokoknya yang bisa baca kitab atau yang punya background ilmu agama kuat bisa hadir insyaallah. Silahkan tinggal kontak, ada Ustadz Haris Ubaidillah atau dari kontak FPI setempat, atau di Tangerang nih bisa kontak Kiai Rosyid Al-Madinah, dia juga termasuk salah satu koordinatornya. Kontak itu sekedar buat memastikan supaya nanti dapat kitab, karena kitabnya dicetak secara khusus. Jadi kesempatan emas ini buat para asatid, buat para kiai, ngaji langsung sama beliau-beliau yang susah setiap hari Rabu, kecuali Rabu pertama aja. Jadi sebulan 3 kali atau 4 kali. Kalau Rabunya 5 kali berarti 4 kali. Ya, setiap Rabu 2, 3, 4, atau kalau ada 5 ya Rabu ke-5 berarti. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.